Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi berikutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita menginterfacekan sebuah sensor analog. Nah, di sini sensor yang akan saya coba adalah sensor temperatur dengan tipenya adalah LM35. Kemarin sudah saya jelaskan dan saya demokan bagaimana kita membaca sebuah sinyal analog, ya, sebuah sinyal analog yang kemudian ditampilkan di LCD. Ya, kemarin sudah saya bahas tentang ini, di mana sensor analognya adalah saya menggunakan sebuah simulasi dari potensiometer. Nah, sekarang coba kita lihat, ya, kita lihat data di dalam datasheetnya sensor LM35. Nah, ini adalah sensor temperatur LM35. Secara bentuk fisiknya adalah seperti ini. Ya, ini adalah plus supply-nya dengan ringnya adalah 3 sampai 5,5 volt. Kemudian yang ini adalah ground. Kemudian yang ini adalah yang kaki tengah adalah analog out-nya. Nah, untuk spesifikasinya, nah di sini ada keterangan. Ini saya ambil dari katalognya, ya, atau dari datasheet-nya. Pertama adalah dia bisa dikalibrasi secara langsung dalam satuan derajat Celcius. Jadi nanti outputnya ini bisa kita kalibrasi secara langsung dengan dalam satuan derajat Celcius. Kemudian outputnya itu linear, ya, linear, yaitu dengan skala faktornya adalah 10 mV per derajat Celcius. Jadi bisa kita asumsikan jika outputnya dari sensor ini, ya, misalkan outputnya itu adalah 10 mV, kalau kita ukur pakai avometer, ketika outputnya 10 mV, itu berarti menggambarkan suhu yang dibaca adalah 1 derajat Celcius. Begitu pula misalkan kalau kita ukur, ya, kalau kita ukur dengan alat ukur avometer, ketika analog out-nya ini tegangannya adalah 300 mV, itu berarti dia membaca suhu temperatur adalah 30 derajat Celcius, karena di sini ada keterangan dia linear 10 mV per derajat Celcius. Jadi setiap kenaikan 1 derajat dia outputnya adalah setiap kelipatan 10 mV. Nah, ini adalah salah satu dua ini yang harus kita ketahui di dalam nanti kita menginterfacekan LM35 dengan microcontroller. Jadi supaya nanti tujuannya nanti kita bisa membuat sebuah kalibrasinya dalam satuan derajat Celcius. Nah, kemudian kita langsung saja ke Proteusnya. Kita set, ya, LM35. Nah, ini set LM35. Nah, ini LM35. Nah, jadi bentuknya di dalam Proteus simulasinya seperti ini. Sebelumnya saya tampilkan dulu. Nah, ini yang kemarin, program yang kemarin, ya. Ini program yang kemarin ketika dia, nah ini ketika dia 0 volt. Nah, ini kalau ini kita ukur 0 volt. Nah, di sini. Nah, ketika 0 volt dia outputnya adalah 0 juga, ya. Nah, ketika dia voltasenya naik 1 volt, dia outputnya DC-nya adalah 215. Ini desimal, satuan desimal. Nah, kemudian kita akan merubahnya. Jadi ini saya ganti, ya. Ini saya ganti dengan LM35.
Nah, seperti ini. Nah, kali ini saya running dengan program yang sama. Nah, ini 27 derajat ya. Ini adalah tampilan 27 derajat suhunya. Dengan output tegangannya adalah 0,27 volt atau 270 milivolt ya, milivolt ya. Kalau outputnya 270 milivolt berarti suhunya adalah 27 derajat. Hal ini sesuai dengan dari skala faktornya ini ya, atau sensitivitasnya adalah 10 milivolt per derajat Celcius. Nah, kalau sudah ya, kalau ini sudah tampil, nah ini dengan program yang kemarin ya. Nah, programnya seperti ini. Nah, ini programnya seperti ini. Masih sama seperti yang kemarin, minggu yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, sekarang hasilnya seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimanakah untuk mengkalibrasi ya? Bagaimanakah untuk mengkalibrasi supaya data 56 ini ya, 56 ini menjadi sebuah suhu ya, menjadi dengan besaran satuan suhu dengan nilai 27 derajat. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita lihat dulu. Di sini kalau kita lihat datasheetnya, dia itu ya 10 milivolt per derajat Celcius. Jadi satuannya volt, milivolt. Kalau satuannya milivolt, nanti bisa kita convert ke satuan derajat. Lah, sedangkan yang kita tampilkan di dalam sini, ya, nah ini adalah satuan stepnya, jumlah stepnya, step size-nya. Ini bukan satuan volt. Ya, sehingga data ini itu harus kita ubah ke satuan volt. Caranya bagaimana? Nah, dari materi yang kemarin, caranya adalah ini di dalam materi. Nah, ini ada rumusnya. Nah, ini untuk mencari tegangan Vin ADC, ya ini bahwa ADC dibagi 2 pangkat N dikali V referensinya. Ya, ADC itu ADC adalah ini jumlah step. Ya, jumlah step. Berarti jumlah step ya yang ditampilkan di sini. Nah, ini adalah jumlah stepnya 66. Ya, jumlah stepnya. Kemudian 2 pangkat N. N ini adalah jumlah bit. Nah, kemarin kita di sini kita menggunakan jumlah bit ADC-nya adalah 10. Berarti 2 pangkat 10. Kemudian VRF-nya ya, VRF-nya adalah 5 volt. Nah, jadi kita buat sebuah rumus ya. Nah, kita tambahkan ya. Vin ya. Vin ADC ini tidak lain adalah output dari sensor LM35. Jadi kita gunakan misalkan Vout dari LM35 sama dengan kita lihat di sini ADC. Jadi data step size-nya adalah ini, data ADC. Ya, data ADC. Kemudian 2 pangkat N adalah karena N-nya adalah 10, berarti 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 tidak lain adalah 1024. Ya, 2 pangkat 10 adalah 1024. Dan dikali VRF-nya. VRF-nya kita lihat di hardware kita. VRF-nya adalah, nah ini, VRF-nya adalah 5 volt. Jadi, ini kita kalikan 5 volt. Ya, kemudian kita tampilkan. Kita lihat di kolom baris yang ini kita tampilkan bawah. Ya, ini Vout, ganti Vout. Kemudian ini berarti dia menampilkan data ini Vout LM35 ya. Nah, ini ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ini adalah ada faktor pembagian, berarti nanti kemungkinan hasilnya adalah koma. Ya, hasilnya ada kemungkinan adalah koma, sehingga Vout LM35 ini kemungkinan besar juga nilainya nanti pasti koma. Jadi kita mendeklarasikan Vout LM35 ini dengan tipe datanya adalah float. Vout LM35. Float Vout LM35. Karena ini tipenya float ya, karena ini float, maka
ini jangan pakai D, kita pakai 2 misalkan titik 1 F ya. F ini float ya, 2 ini adalah 2 digit bilangan bulatnya, dan ini 1 ini adalah 1 digit komanya. Setelah itu karena kita menggunakan tipe data float, maka kita setting dulu di tool, di project ya, config, kita konfigurasikan ya, kemudian si compilernya, kemudian nah ini print feature-nya kita pilih float with precision ini. Nah ini oke. Karena ini kita menggunakan tipe data float. Sudah, kita compile. Sudah ya. Kita run. Kita run. Kita naikkan. Dia tidak berubah ya, dia enggak berubah. Nah, kemudian di sini ada keterangannya, overflow is possible ya, ini ya. Nah ini kalau kita klik ini, jadi ini menurut dari pengalaman saya, dari rumus matematika per pembagian ini itu nggak bisa karena terlalu besar, karena pembagiannya terlalu besar, yaitu kita bagi 1024 ya, nilainya terlalu besar faktor pembaginya. Bisa kita gunakan cara lain dengan dengan pendekatan yang sama. Kita coba buka kalkulator. Nah, data ADC dibagi 1024 ini kan nilainya sama dengan ya, data ADC dikali 1 per 1024, 1 dibagi 1024. Nah ini hasilnya ya. Saya kopikan, jadi ini kemudian saya pindah. Nah, saya ganti dengan perkalian, cuma dikali ini. Saya kali, saya compile. Oh ini nggak boleh pakai koma, titik. Kalau sudah, saya running. Nah ini sudah muncul ya, sudah muncul. Nah sudah berubah. Nah ini satuannya adalah volt ya, berarti ini maksudnya adalah besarnya adalah 0,6 volt. Sedangkan kalau kita lihat tadi satuannya adalah lebih enak, di dalam spesifikasinya adalah milivolt. Jadi kalau volt kita ubah ke milivolt, kita kalikan 1000. Jadi ini kita kalikan 1000 biar satuannya milivolt. Nah seperti ini, dan ini berarti 3 digit. 3 digit bulat-bulat. Nah ini, jadi bisa Vout-nya adalah 644,5 milivolt. Nah ini. Nah kalau sudah ketemu satuan voltnya, satuan milivoltnya, kita tinggal mengubah saja. Kita tinggal mengubah saja ke satuan derajat. Ya, kita tinggal mengubah aja ke satuan derajat. Caranya bagaimana? Kita kembali lagi bahwa untuk setiap derajatnya itu adalah setiap kelipatan 10 milivolt. Jadi kita gunakan lagi misalkan temperatur sama dengan Vout LM35 ya, ini. Jadi Vout ini ya kita bagi 10. Nah, bagi 10 karena mengacu pada ini kenaikannya setiap 10 milivolt. Bagi 10, kemudian ini saya ubah tampilannya hitam ya, saya ingin. Kemudian ini saya tampilkan. Ya, saya ubah ke sini. Temperatur. Ya, kemudian temperatur ini karena belum saya deklarasikan, sehingga saya deklarasikan di atas sini float temperatur. Nah kalau sudah,
kita compile, kemudian kita jalankan di sini. Nah, ini. Jadi ini sudah menampilkan temperaturnya 79,1 ya. Kalau saya turunkan, nah ini 32. Nah, ini sudah hampir sama ya. Sudah hampir sama. Jadi caranya seperti ini ya. Caranya untuk mengkalibrasi sebuah sensor. Di sini contohnya adalah yang saya gunakan adalah sensor LM35. Nah, jadi tahapnya yang pertama ini adalah data ADC-nya, data step size-nya ya. Kemudian kita convert ke Vout. Ya, dari data size ini kita convert ke Vout. Jadi Vout LM35 itu berapa? Ya, kemudian kalau Vout-nya sudah ketemu, baru kita convert ke temperatur. Ya, jadi tahapnya seperti itu. Nah, kemudian tuh selanjutnya sudah. Nah, selanjutnya, nah ini project yang kedua adalah kontrol temperatur. Jadi di sini ada LM35 ya, masuk ke ADC microcontroller, kemudian tampilkan ke LED seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian di sini ada tombol, terserah kalian pakai keypad, pakai tombol button, terserah kalian ya. Di sini saya contohkan pakai tombol keypad ya, pakai tombol keypad. Kemudian di sini ada sebuah indikator LED ya, sebuah indikator LED. Di sini ada LED merah, LED hijau, dan LED orange ya, kuning ya. Nah, di sini temperatur yang dibaca LM35 di sini ya, maksudnya jika temperaturnya ini di atas set point. Jadi set point adalah nilai temperatur yang kita inginkan. Misalkan kita menginginkan set temperaturnya adalah 40 derajat ya, berarti set point-nya adalah 40 derajat. Jika temperatur yang dibaca oleh LM35 ini di atas 40 derajat, maka LED merah ini akan nyala. Sebaliknya, maka dia akan padam. Ya, kemudian kalau temperaturnya ini di bawah set point, yaitu tadi misalkan 40 derajat, maka gantian yang hijau yang nyala. Ya, hijau nyala. Nah, untuk indikator pemanah itu sendiri, pemanah ini akan nyala ketika temperatur ini di bawah set point-nya. Ya, ketika temperatur di bawah set point, maka pemanah akan nyala. Begitu dengan kebalikan, ketika temperatur di atas set point, maka pemanahnya akan, lampu indikator pemanahnya akan mati. Nah, kemudian untuk tombol keypad di sini, atau tombol button, di sini adalah digunakan untuk memasukkan variabel set point-nya di sini. Jadi set point-nya ini nanti bisa diubah-ubah ya, bisa diubah melalui tombol keypad di sini. Ya. Jadi ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Ya, nanti dikumpulkan ya. Hari ini akan saya share. Nanti silakan dikerjakan. Nanti untuk batas pengumpulannya nanti saya umumkan di Google Classroom-nya. Ya, sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.